Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Farhan Rahman, Patrohim dan juga Apriansah. Kami akan menjelaskan materi mengenai manajemen sumber daya manusia dalam perkebunan dari mata kuliah Kapita Selekta Perkebunan dari semester 5 reguler Prodi Pengelolaan Agribisnis Perkebunan Kampus Politeknik Surian. A. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun pegawai. Struktur organisasi mempunyai fungsi yang mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan orang-orang dalam suatu organisasi dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja dari suatu organisasi. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan merupakan wujud dari keberhasilan manajemen dalam menjalankan organisasi perusahaan. B. Perencanaan sumber daya manusia dalam perkebunan. Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. C. Rekrutmen tenaga kerja. Salah satu fungsi operasional manajemen SDM adalah rekrutmen, yaitu proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai kebutuhan perusahaan. Tujuan dari rekrutmen adalah menyediakan kelompok tenaga kerja yang cukup banyak agar manajer dapat memilih karyawan yang memiliki kualifikasi yang mereka perlukan. Variabel yang mempengaruhi dalam memilih, menarik, dan memperoleh tenaga kerja yang bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan adalah: yang pertama adalah pengaruh kebijaksanaan penarikan terhadap sikap dan tindakan para karyawan perusahaan. Kedua, tingkat spesialisasi yang diinginkan dari para karyawan. Tiga, partisipasi yang diinginkan dari para karyawan. Keempat, diterimanya prinsip senioritas. Dan kelima adalah mobilitas manajer dalam usaha memajukan perusahaan. Sumber rekrutmen ada dua, yaitu secara internal maupun eksternal. Sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan tersebut, yakni dengan cara memutasikan atau pemindahan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan itu. Pemindahan karyawan itu baik yang bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Yang kedua adalah sumber rekrutmen eksternal. Sumber eksternal adalah karyawan yang mengisi jabatan yang kosong dilakukan perekrutan dari sumber tenaga kerja di luar perusahaan. D. Prosedur pemilihan tenaga kerja. Ada beberapa prosedur dalam pemilihan tenaga kerja. Yang pertama adalah wawancara pendahuluan. Wawancara ini biasanya singkat dan berusaha untuk mengurangi para pelamar yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat. Pada tahap ini sudah dinilai dari penampilan dan kemampuan berbicara. Kedua adalah pengisian diskusi kelompok dan kepemimpinan. Pada diskusi tersebut, para pelamar dikumpulkan dalam satu ruang, kemudian diberikan persoalan dan kemudian diamati oleh tim penilai cara mereka memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga adalah persetujuan atasan langsung. Tahapan ini diperlukan untuk disesuaikan dengan prinsip hubungan line dan staff yang memungkinkan supervisor menerima atau menolak pelamar tersebut. Keempat, pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter baik dari dalam atau dari luar perusahaan. Hal ini untuk menghindari diterimanya karyawan yang sakit-sakitan. Dan yang kelima adalah induksi atau orientasi. Yang E adalah penilaian kinerja tenaga kerja. Yang pertama, sistem penilaian kinerja.
Sistem penilaian kinerja adalah proses untuk mengidentifikasi, mendorong, mengukur, mengevaluasi, meningkatkan, dan memberikan penghargaan kinerja karyawan. Semua pemberi kerja menginginkan karyawan melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Bagaimanapun, sistem penilaian kinerja yang efektif meningkatkan kemungkinan kinerja yang demikian akan terwujud. Yang kedua adalah dimensi-dimensi dalam sistem penilaian kinerja. Menurut Dassler tahun 2006, terdapat dimensi sistem penilaian kinerja yang biasanya menjadi perhatian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tingkat kinerja yang diharapkan. Kedua, melancarkan kinerja. Yang ketiga, mengukur kinerja individu. Yang keempat, menyediakan umpan balik pada kinerja individu. Yang kelima, mengevaluasi kinerja individu dan memberi penghargaan atau reward kinerja untuk bawahan. Yang F, kebijaksanaan perusahaan terhadap karyawan. Berbagai kebijaksanaan organisasi merupakan cermin utama atas berhasil atau tidaknya perekrutan calon pegawai. Kebijaksanaan organisasi yang akan mempengaruhi perekrutan adalah yang pertama, kebijaksanaan kompensasi dan kesejahteraan. Jika perusahaan dapat memberikan kompensasi dan kesejahteraan yang cukup besar serta adil, maka pelamar yang serius akan semakin banyak. Tetapi sebaliknya, jika gaji dan kesejahteraan rendah, maka pelamar akan menjadi sedikit. Yang kedua, kebijaksanaan promosi. Apabila kesempatan untuk promosi diberikan cukup luas, maka pelamar yang serius semakin banyak. Tetapi sebaliknya, jika kesempatan untuk promosi sangat terbatas, maka pelamar akan menjadi sedikit. Promosi yang merupakan idaman setiap karyawan karena dengan promosi berarti status dan pendapatan akan bertambah besar. Yang ketiga adalah kebijaksanaan status karyawan. Jika status karyawan menjadi karyawan tetap atau full time, maka pelamar semakin banyak. Tetapi jika status karyawannya honorer atau harian atau bahkan part time, maka pelamar akan semakin sedikit. Yang keempat, kebijaksanaan sumber tenaga kerja. Jika tenaga kerja yang diterima hanya bersumber dari tenaga kerja lokal, maka pelamar yang serius akan sedikit. Tetapi sebaliknya, apabila tenaga kerja yang diterima bersumber dari seluruh Nusantara atau dari luar daerah, maka pelamar akan semakin banyak.